Kemudian di dalam surat Al-Kahfi juga di situ ada ingdar, ya, ingdar buat pada kafirin, peringatan orang kafir di dunianya yang mereka telah menjadikan utamanya ialah mereka yang menjadikan Uzair sebagai putra Allah. Kemudian orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, ya. Kemudian juga sebagai, ya, tabsyir, ya, berita tabsyirul mukminin, orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh ini sudah dapat berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk berikutnya, kemudian karena dunia beserta isinya ini hanya merupakan, ya, zina, hanya merupakan zaharif, ya. Untuk itu manusia, ya, jangan terpedaya, tertipu oleh dunia, ya. Telah termasuk orang yang tidak terpedaya, tertipu oleh dunia ialah Ashabul Kahfi. Ini hubungannya ke sana. Oleh karenanya lalu mulai dari ayat 9, ya, sampai dengan ayat 26, ya, 9 sampai ayat 26 ini menceritakan tentang Ashabul Kahfi, ya. Ini berapa ayat itu? 9 sampai 26, ya. Berarti ya 18 ayat, ya. 26, ya 17 ayat. Ini 17 ayat itu, ya, menceritakan tentang Ashabul Kahfi, penghuni gua. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, gua ini apakah gua yang ada di Jordan ataukah gua yang ada di Turki, ya. Ini, ya, kedua-duanya juga mungkin, ya. Dua, ya, di Turki ya mungkin, gua yang ada di Jordan juga mungkin, ya. Kemudian, ya, apa yang terjadi, ya, pada Ashabul Kahfi ini bukan hanya sebagai dongeng dan sebagai cerita, tapi kita mesti harus mengambil pelajaran dari Ashabul Kahfi itu, ya. Ma akhbarul ibar wa ma aqallal i'tibar, kata Sayyidina Ali. Cukup banyak pelajaran, tapi sedikit sekali kita mengambil pelajaran. Pelajaran cukup banyak, ya, ibrah cukup banyak, teladan cukup banyak, tapi untuk menteladani ini yang sangat jarang, ya. Nah, apa yang perlu kita teladani, ya, dari Ashabul Kahfi ini, ya, kegigihan mereka di dalam mempertahankan kebenaran, di dalam mempertahankan iman, ya. Lalu dicontohkan agar penghuni dunia, baik yang mereka Muslim, mereka yang Yahudi, yang Nasrani, semuanya ngerti tentang cerita Ashabul Kahfi ini, ya. Orang-orang Yahudi ngerti tentang Ashabul Kahfi ini. Mestinya setelah mereka mengerti lalu mengambil pelajaran, namun mereka tidak mau mengambil pelajaran. Itu yang tadi katakan, banyak pelajaran tapi sedikit sekali yang mengambil pelajaran, ya. Lah mereka konon, ya, mereka agama itu mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam, ya. Telah penghuni negeri situ, ya, ya, dahulu ada seorang raja, ya, yang raja itu namanya, ya, biasanya dalam sejarah ditulis itu adalah Raja Dicyanus, ya. Raja Dicyanus ini penyembah berhala, ya, dan
mereka sering mempersembahkan untuk berhala-berhala itu, ya, menyembelih unta, nyembelih sapi, kemudian nyembelih kambing, diaturkan kepada berhala-berhala mereka. Dqianus sangat keras sekali terhadap para penantangnya. Dia sebagai raja yang diktator, ya, tangan besi. Siapa yang melawan kebijakan raja, hukumannya dibunuh. Nah, mereka hidup di satu kota, ya. Kotanya kalau istilahnya orang-orang Rum mengatakan itu kota Apsus, tapi orang Arab mengatakan kata Torsus, ya. Lah karena sang raja itu, ya, sangat keras, tangan besi, sehingga orang-orang yang mukmin di kala itu, ya, menyembunyikan imannya, ya, bersikap kayak sebagian itu bersikap munafik, ya, sekalipun mereka tidak setuju, mereka tidak ikut agamanya, ya, sang raja, tapi mereka, ya, tidak mau menampakkan gerakan-gerakan, terutama tindakan ibadah mereka dengan terang-terangan. Dan mereka, ya, sang raja maksudnya ini ada beberapa intel, ya, ada beberapa pengintai yang mengintai siapa yang tidak mengikuti ajakan raja, siapa yang tidak mengikuti agama raja. Ini panggil, kemudian biasanya dipaksa untuk menyembah sesuai dengan sesembahan mereka, kalau tidak dibunuh. Dari hasil penelitian, ya, para intel itu, ya, kemudian mendapatkan 7 pemuda itu, ya. Jadi akhirnya ada mengatakan wahum thamaniyatun, ada yang mengatakan itu sab'atun, ya. Akhirnya sang raja dilapori oleh intel, ini ada beberapa pemuda yang bangkang tidak mengikuti ajakan raja. Sang raja menugasi kepada intel, panggil mereka. Setelah panggil dan ditanya, ma man'akum, apa yang membuat kalian tidak mau mengikuti ajakan kami, tidak mau, ya, mengikuti agama kami. Ya, sekarang pilih, imma an takunu ala dinina wa imma an naqtulakum. Hanya ada 2 pilihan, kamu mengikuti agama kami, saya siap memberikan kedudukan pada kalian, karena kalian adalah pemuda-pemuda yang tampan, pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang pintar, dan keturunan orang-orang yang mulia. Karenanya kami siap menghargai kalian, ya, manakala kalian mengikuti agama kami, ya. Tapi apabila kalian tidak mengikuti agama kami, hanya ada pilihan kedua, kalian akan bunuh semuanya, kupenggal leher kalian, ya. Itu, ya, ngaji Ashabul Kahfi kok tidur, ya, itu tidak seperti Fityah itu, ya, itu yang lentrek bukan fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ya, pemuda yang amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ya, bukan kakek-kakek, nenek-nenek, ya, yang ngantuk itu namanya bukan fityah, tapi syuh, ya, kakek-kakek, nenek-nenek, nek bangun nek, ya, ya. Baiklah para sekalian, ini pemuda yang tampan, ya, diberi 2 pilihan, menyerah mengikuti agama sang raja atau, ya, dibunuh. Apa jawab mereka? Wahai raja, inna lana ilahan azamatuhu milkus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan abada isna ma badalak.
tegas sekali sang raja, ya, kami punya Tuhan yang menguasai bumi, langit dan sisinya. Ya, Tuhan kan hanya sekedar negara, ya, hanya kota Apsus sajalah, tapi kami punya Tuhan, ya, yang menguasai bumi, langit dan seisinya. Karenanya kami tidak akan menyembah selain Tuhan yang menguasai bumi dan langit. Untuk itu silahkan isna' ma badalat. Sang raja mau melakukan apa kepada kami, silahkan, tapi kami tetap akan menyembah zat itu. Akhirnya ya 7 pemuda semuanya, ini yang kedua sama, kami juga seperti itu. Akhirnya pemuda-pemuda itu yang tadinya pakaiannya najis, kemudian pakai gelang kalung sebagai orang-orang terhormat, sang raja mengatakan, langsung lepaskan baju mereka, perhiasan mereka, kalung dan gelang mereka. Kalian akan kuhukum. Ya, siapa di negara ini, ya, yang bisa menghalang-halangi saya? Tidak satu pun orang berani katakan yang melanggar perintah saya, karena kalian pun juga begitu. Namun kami tahu, ya, kalian adalah pemuda, kalian adalah orang yang otaknya hidup. Karenanya saya tidak ingin kalian, ya, mati, tidak ingin kalian itu jadi korban, ya, korban ketegasan kami. Ya, saya masih berharap, ya, otak kalian itu yang sehat, saya berpikir, ya, pilih mati atau pilih hidup. Pikir, ya, kalau pilih hidup, udahlah, ayo sembah Tuhan kami. Tapi kalau kalian pilih mati, sayang kalian itu pemuda hidup tapi kok masih muda kayak gitu ikut mati. Dan saya beri kesempatan, ya, saya beri kesempatan selama beberapa hari ini agar kalian berpikir. Ya, terus akhirnya pemuda tersebut, ya, pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah berunding, gini saudara-saudara sekalian, kami ini, ya, kan punya harta peninggalan daripada orang tua kami. Bagaimana kalau harta kami itu kita kumpulkan jadi satu, sebagian nanti kita sedekahkan, sebagian sebagai bekal kita sudah pergi meninggalkan negara yang rajanya zalim ini. Akhirnya mereka setuju, ya, mereka wattafaqu ala ayyakhudha kullu wahidin minhum nafaqatan min baiti abi yatasaddaqu ba'daha wa yatasaddaqu wa yatazawwadu bil baqi. Akhirnya mereka, ya, pergi meninggalkan kota setelah mereka menyerahkan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Mereka pergi ke satu gunung, ya, yang gunung tersebut, ya, namanya yukul lahu Yanjalus, kota Yanjalus, ya. Nah, dalam perjalanan mereka pergi dibuntuti oleh anjing, ya. Nah, ini anjing ini sekalipun berulang kali diusir tetap ikut saja, ya. Nah, kemudian mereka mengatakan, anjing ini kok cerewet banget sih, katakan ikut terus. Anjing ternyata bisa berbicara, ana uhibbu ahbaballah, wahai saudara-saudara, kalian adalah kekasih Allah, saya mencintai kekasih Allah, ya, saya mencintai kalian karena kalian adalah kekasih Allah. Lah karenanya, ya, ikutkan kami beserta kalian. Akhirnya, ya, anjing dibiarkan ikut. Fadakhulu al-kahfa, setelah sampai di dekat gua, mereka masuk ke gua, mereka duduk di situ, anjing ada di halaman gua. Apa yang mereka lakukan selama dalam gua?
laisa lahum amalun illa shalah wassiyam wattasbih wattahmid. Selama di dalam gua mereka tidak ada kerjaan selain sholat, puasa, tasbih, tahmid, terus demikian itu. Lah kemudian mereka ya sebagai manusia ya tetap butuh makan dan minum. Satu di antara mereka yang namanya tamliha ini disuruh nyamar pergi ke kota untuk membeli makanan setiap hari ya, tamliha sana sambil melihat keadaan ya, bagaimana keadaan yang ada di sana. Ya ikhwata kulu wa tawakkalu ala rabbikum fa'akalu wa jalasu yatahaddatuna yatasawna fa bainahum kadzalika alqallahu alaihim naum fil kahfi. Setelah selesai makan-makan, satu dengan yang lain berbincang, saling wasiat-wasiatan. Dalam suasana seperti itu tiba-tiba mereka spontan ngantuk semuanya ya, seperti yang di belakang itu ya, ngantuk semuanya ya, akhirnya tertidur semuanya. Lah bersamaan dengan tidurnya mereka, anjing mereka pun juga ikut tidur. Walqahu ala kalbihim wa huwa basitun dira'aihi bil wasid ala babil kahfi ya, kemudian ya anjing ya ikut tidur mengikuti jejak daripada ashabul kahfi tersebut. Ini ada beberapa riwayat, ada yang begitu mereka masuk langsung pintu tertutup sehingga tidak nampak dari luar ya, kemudian mereka di situ tidak tercium beritanya oleh sang raja. Namun ada riwayat yang lain, sang raja ternyata juga mengirimkan intel ya, setelah mengirimkan intel tahu di mana tempat persembunyian mereka, langsung pintu gua ditutup oleh sang raja. Sang raja pikir sekarep-karep mati burip, pokoknya tutup saja. Ini menurut satu riwayat. Wa yakunu kafuhum alladhi ihtaruhu qabrun lahus, biar katakan mereka jadi ya dikubur di dalam gua mereka. Kata sang raja, ta'uhum yamutu ju'an wa atsya, katanya biarkan saja ada pemuda bandel ya, biar dia ya mati di situ karena kelaparan dan kehausan ya, ini menurut riwayat. Lah dikala itu ada dua orang mukmin yang menyelinap di tengah-tengah kerajaan ya, mereka tidak menampakkan imannya ya, namun mereka pada hakikatnya masih tetap iman. Dah dua orang ini ya secara diam-diam lalu mengambil semacam benda. Ada yang mengatakan itu adalah batu ya, ada yang mengatakan itu terbuat dari ya baja lah ya, kayak baja. Lah di baja tersebut ya memang di sana ada jenis logam. Di gua itu logam itu tertulis nama-nama mereka, nasab-nasab mereka dan cerita mereka. Sampai hari ini jenis logam itu masih ada di dalam gua yang ada di Yordan itu ya, tapi saya tidak ngerti tulisannya, sebab itu tulisannya mungkin pakai bahasa Ibrani ya, sehingga tidak bisa, tapi ada ya semacam logam yang di situ ada tulisan-tulisannya. Nah ini siapa yang menulis ini ya? Nah ini yang menulis adalah dua orang mukmin, yang orang mukmin itu ya ada termasuk jadi pegawainya raja. Nah itu secara diam kemudian di dalam logam itu ditulis nama-nama mereka, kemudian juga nasab mereka ya, kemudian juga apa sejarah mereka, masuk dalam peti kemudian ditaruh di dalam bangunan. Dekat bangunan itu mereka mengatakan, la Allah yadhhir ala haula'il fityah qauman mu'minin qabla yaumil qiyamah. Mereka berharap
sebelum hari kiamat kasus ini bisa terbongkar, sehingga nanti ya akan orang yang iman setelah melihat hari ini sebelum hari kiamat ya, ini. Jadi ini yang menyebabkan ya nanti setelah 300 tahun ya kemudian bisa terungkap siapa mereka ini, sebab cerita tentang ya pemuda ini sangat terkenal di masyarakat. Itulah secara turun-temurun cerita itu, kalaupun 300 tahun lamanya masih jadi kenangan ya, namanya ya seperti di kita sendiri di Indonesia kadangkala ada legenda kalaupun kasus tersebut sudah berjalan ratusan tahun, apalagi yang ditulis dalam sejarah, namanya ceritanya Ken Arok. Sampai sekarang orang di Indonesia kenal Ken Arok ya, siapa Ken Arok itu, siapa Mpu Gandring itu, orang kenal ceritanya Mpu Gandring dan Ken Arok kalaupun sudah lewat beberapa tahun, ratus tahun yang silam ya. Kalau saja itu kasus terjadi pada tahun 1300 dan 400-an, sekarang sudah tahun ya 2000 lebih, berarti cerita Ken Arok kan sudah lewat berapa tahun itu, 600 tahun lebih. Tapi nyatanya ya orang-orang sekarang juga kenal Mpu Gandring, kenal Ken Arok dan lain sebagainya. Nah apalagi ya tentang 7 pemuda ini ya didengar, dimengerti oleh kaum bagaimana sejarah mereka ya. Wa marra ba'dhum ba'da sinun wa qurun wa taghayyar muluk. Dalam masa 300 tahun ini ya silih berganti siapa yang jadi penguasa di dalam negara tersebut, sampai nantinya setelah 300 tahun Allah Ta'ala bangunkan mereka. Insyaallah kita ceritakan pada pengajian mendatang.